Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan, salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa Qalbun Salim yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali dalam kajian satu kitab mungil, kitab kecil yang syarat dengan manfaat ya. Mudah-mudahan kita bisa mengkaji lebih dalam lagi dalam kajian-kajian yang ada pada Qalbun Salim ini. Kitab yang akan saya bawakan melanjutkan kajian sebelumnya, yaitu kitab Aqidatul Muslimin, kitab yang merupakan satu kumpulan pemikiran, satu kumpulan akidah, keyakinan-keyakinan ulama mayoritas seluruh dunia, wabil khusus sejalan dengan pemikiran-pemikiran ulama Nusantara, sehingga ini bisa kita jadikan pedoman, ini bisa kita jadikan semacam barometer, alat ukur ketika kita berhadapan dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari faham mayoritas. Aqidatul Muslimin ini salah satu kitab yang merepresentasikan akidah ulama salaf ya. Ulama-ulama yang ada di periode abad pertama, kedua dan ketiga, dan ini merupakan standar yang bisa dipedomani oleh umat Islam seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Kitab Aqidatul Muslimin ini berbentuk tanya jawab, kemarin sudah kita sampaikan ya, sampai ke 5 ya, soal yang nomor 5. Dan kitab ini saya ulang kembali merupakan satu kumpulan pemikiran daripada ulama-ulama, keyakinan-keyakinan ulama mayoritas ya, yang ada di dunia, dan ini sudah ditelaah terus disetujui oleh Fakultas Usuluddin Al-Azhar Mesir, sehingga ini bisa kita jadikan pedoman, kita bisa jadikan barometer sebagai alat ukur ya, sebagai alat untuk mengukur ini sesuai dengan faham mayoritas apa tidak, sesuai dengan keyakinan-keyakinan ulama salaf apa tidak. Ini sangat luar biasa, meskipun secara ukuran kitab ini sangat mungil, kecil sekali ya. Ini kitabnya sangat kecil sekali, sehingga mudah ya untuk kita kaum awam memahaminya, mudah untuk kita sebagai kaum awam untuk menelaahnya. Oleh karena itu kami sampaikan di sini di session-session yang ada pada acara Qalbun Salim ini. Episode-episode yang akan kita lalui ke depan ini menyelesaikan kajian-kajian yang ada pada Aqidatul Muslimin ini. Baiklah pemirsa, ini kita lanjutkan soal yang nomor 6. Qala al-muallif rahimahullah, takallam an wujudillah. Silakan jelaskan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jawab, Allahu mawjudun la syakka fi wujudihi. Allah ada tanpa ada keraguan atas keberadaannya. Mawjudun bila kaif. Allah ada tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk. Wala makan, dan tidak bertempat. Wala jihah, dan tidak berada di satu arah dari arah-arah yang ada. La yushbihu syai'an min khalqih. Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Wala yushbihuhu syai'un min khalqihi, dan tidak ada sesuatu pun ya, dari makhluknya yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ini statement jawaban ya daripada
soal yang ada tadi tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Afillahi syak" dalam surat Ibrahim ayat 10. Tanpa ada keraguan, Allah ada tanpa ada keraguan. Dalam hadis sebutkan, "Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh." Allah ada pada azal dan tidak ada sesuatu pun yang menyertainya. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini statement yang ada sebagai jawaban daripada soal nomor 6, yaitu tentang keberadaan Allah. Pertama, Allahu mawjudun la syakka fi wujudi. Allah ada tanpa keraguan atas keberadaannya. Ya. Alam ini merupakan bukti akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk alam, di dalam alam ini ada samawat, ada langit, ya, ada bumi, dan di antara langit dan bumi atau isi daripada bumi itu sendiri termasuk sungai, lautan dan lain sebagainya. Dan kesemuanya yang ada ini merupakan petunjuk, bukti akan keagungan kudrahnya Allah, keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sesuatu yang ada ini tidak akan mungkin ada kecuali harus ada penciptanya. Tidak mungkin ada serta-merta begitu saja tanpa ada pencipta. Kita lihat ada gelas. Gelas tidak mungkin wujud begitu saja tanpa ada yang menciptakan gelas itu sendiri. Setiap yang ada pasti ada yang menciptakan. Kursi, meja, ini pasti ada yang menciptakan. Nah, bukti alam ini ada, ini merupakan bukti akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada yang menciptakan alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tahu dari mana kalau itu Allah namanya? Dari Rasul, dari utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Selanjutnya, maujudun bila kaif. Adanya Allah ini tanpa disifati dengan sifat makhluk, tanpa kaif. Kaifiyatun minal kaifiyat, ya. Tanpa disifati dengan salah satu sifat daripada sifat makhluk. Di antara sifat makhluk apa saja? Bergerak, ya. Termasuk terikat dengan waktu. Ini adalah sifat-sifat makhluk. Naik turun, ini adalah sifat makhluk. Naik turun ini perpindahan dari satu tempat ke tempat lain atau perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Tahawul ini tidak boleh disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu semua adalah sifat makhluk. Ya. Jadi tidak dibenarkan tatkala seseorang mensifati Allah dengan sifat bertempat. Terikat dengan waktu, terikat dengan arah dan lain sebagainya. Selanjutnya, wala makan, tanpa tempat. Allah ada tanpa tempat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ini sepakat ya, ulama sepakat bahwa Allah ada tanpa tempat ini harus kita gaung-gaungkan terus. Mengingat ada pemikiran-pemikiran yang berseberangan dengan pemikiran kaum mayoritas yang menyatakan bahwa Allah itu bertempat di atas aras mungkin, di langit mungkin, dan lain sebagainya. Ini harus kita gaungkan terus. Allahu mawjudun bila makan. Siapa yang menyampaikan seperti ini? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali siapa? Adalah santrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mewarisi pengetahuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mewarisi keyakinan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa keyakinan Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu an? Innalladzi, beliau menyatakan, innalladzi ayyanal aina la yuqalu lahu aina. Sesungguhnya zat yang menciptakan tempat tidak boleh disifati dengan bertempat. Wa innalladzi kayyafal kaif, barang siapa zat yang menciptakan sifat-sifat makhluk, la yuqalu lahu kaif, tidak boleh disematkan kepadanya sifat-sifat makhluk. Ini termaktub dalam kitab At-Tabsir Fid Din karangan Al-Asfarayini, ya, halaman 162.
Ini bukti ulama salaf, Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang sudah diabadikan oleh ulama. Al-Asfarayi ini mengabadikan dalam kitabnya At-Tabsir fid Din, ini mengabadikan bahwa Allah merupakan zat yang menciptakan tempat dan tidak boleh disifatinya dengan sifat bertempat. Allah yang menciptakan sifat-sifat makhluk tidak boleh disematkan kepadanya sifat-sifat makhluk. Bukan hanya itu saja, dalam statement yang lain Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyatakan kana Allah wala makan. Allah ada pada azal, Allah ada pada keberadaan tanpa permulaan pada azal, wala makan tanpa tempat. Wa huwal an ala ma alaihi kan, dan sekarang setelah menciptakan tempat Allah tetap ada tanpa tempat. Ini termaktub dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq karangan Abu Mansur At-Tamimi. Ya. Ini statement daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bukti bahwa ulama salaf berkeyakinan seperti itu. Seandainya ada yang berkeyakinan berbeda dengan apa yang ada ini, berarti mereka menyimpang dari pemahaman ulama salaf. Berarti berseberangan dengan keyakinan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Padahal Sayyidina Ali karramallahu wajhah merupakan pewaris keyakinan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kesimpulannya, barang siapa menyimpang nabrak keyakinan Sayyidina Ali, berarti sama dengan dia nabrak keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya perlu ditahdir, perlu diwanti-wanti masyarakat, ma'asyiral hadirin, ya, pemirsa Qalbun Salim yang dirahmati oleh Allah, hendaklah kita hati-hati. Jangan sampai memiliki pemikiran, keyakinan yang ternyata keyakinan tersebut berseberangan dengan ulama salaf, apalagi berseberangan dengan keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu akan merusak keimanan kita kepada Allah, merusak keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, seorang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk zurriyah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Zainul Abidin. Ini akan kita sampaikan lebih detail setelah pariwara berikut ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya qala al-Imam Zainal Abidin radhiyallahu an. Imam Zainal Abidin ini terkenal dengan julukan As-Sajjad. As-Sajjad itu orang yang senang sujud. Diriwayatkan tiap harinya beliau ini tidak kurang dari 1000 rakaat salatnya setiap harinya. Makanya beliau terkenal namanya Sajjad. Masih keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya, yang dikenal dengan Zainal Abidin. Ya, hiasannya orang-orang ahli ibadah radhiyallahu an. Beliau menyatakan begini, antallah alladzi la yahwika makan. Ini statement yang muncul dari seorang dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan Rasulullah. Nah, kira-kira nyimpang enggak keyakinannya dengan Rasulullah? Jawabannya jelas tidak. Mesti sejalan. Gitu loh. Dan banyak ulama yang memakai ini. Dan ini kadang informasi-informasi seperti ini jarang dipublikasikan. Padahal keyakinan ini keyakinan yang sesuai dengan keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita katakan Sayyidina Ali sudah ngomong sama, Allahu kan Allah wala makan. Allah ada tanpa tempat. Wa huwal an alama alaihi kan. Dan sekarang pun setelah menciptakan tempat, Allah tetap ada tanpa
tempat. Sekarang Zainal Abidin masih keturunannya Sayyidina Ali. Ya, beliau menyatakan antallah alladzi la yahwika makan. Engkau Allah zat yang tidak diliputi oleh makan. Makan itu tempat. Ini bukti, ya, bukti keyakinan Allahu maujudun bila makan. Allah ada tanpa tempat ini merupakan keyakinan ulama salaf. Ulama salaf tadi saya katakan, siapa mereka ulama salaf? Ulama yang ada di periode 3 abad pertama. Abad pertama, kedua, ketiga. 100 tahun pertama, 100 tahun kedua, 100 tahun ketiga. Jadi 300 tahun. Nah, ini keyakinan yang ada pada abad 1, 2, 3 ini merupakan keyakinan yang murni, yang bisa dijadikan pedoman. Ketika kita ngomong, ini ulama salaf, siapa dia? Tahun berapa lahirnya, kelihatan itu dia. Oh, tahun sekian ketemu. Sementara yang kita yakini sekarang ini, yang saya sampaikan ini merupakan keyakinan daripada At-Tahawi, Abu Mansur Al-Maturidi, Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau di periode abad ketiga akhir, termasuk ulama salaf yang ngajari kita wujud kidambako mukhalafatul khawadis. Ini di abad akhir ketiga, di abad ketiga yang terakhir. Sementara yang nyerang ini wujud kidambako ndak ada, zaman Rasulullah ndak ada. Ya memang Nabi Muhammad ndak ngajari wujud kidambako, ndak mungkin Nabi Muhammad belajar ini diajari wujud kidambako, ndak seperti itu. Karena Rasulullah SAW meletakkan dasar-dasar keimanan, dasar-dasar ibadah dan lain sebagainya, hukum termasuk di dalamnya. Ini masih berupa, masih utuh gitu loh, belum dipilah. Oh ini masalah akidah, oh ini masalah fikih, oh ini masalah akhlak, belum. Setelah Rasulullah meninggal, baru disitulah tugas ulama memetakan. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada Rasulullah. Loh, kembali yang seperti apa? Di dalam beragama yang kita perlukan adalah dalil. Yang kita perlukan adalah istimbat hukum. Ya, hukum yang ada di Al-Quran, hukum yang ada di As-Sunnah Al-Hadis. Ini banyak di antara kita terkecoh dengan slogan-slogan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ternyata pemahaman Quran dan Sunnahnya versi mereka. Membuang ulama yang sebegitu banyak, ribuan bahkan jutaan ulama dibuang, suruh ikut mereka yang praktis. Sementara yang praktis itu rawan kesalahan. Karena apa? Minoritas. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, alaikum bisawadil a'dham. Hendaklah kalian berpegang teguh dalam keyakinan bisawad al-a'dham, dengan kaum mayoritas. Tinggal lihat saja pemahaman yang dimunculkan itu mayoritas bagaimana ulama pendapatnya. Jangan kita ini hadisnya langsung diterjemah di akal sendiri. Ini kebanyakan sekarang berani orang sekarang. Mestinya, ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pemirsa NTV yang dirahmati Allah, ini harus hati-hati kita dalam beragama. Jangan terkecoh dengan slogan ini, Qur'annya, ini hadisnya. Quran itu difahami oleh mufassir. Berarti kalau jenengan semua pemirsa yang di rumah kepengen tahu maknanya Al-Quran, berarti harus ada rujukan daripada ahli tafsir. Oh, Quran ini ahli tafsirnya mengatakan bagaimana, atau ulama siapa yang menyampaikan itu. Ketika kita mengucapkan hadis, munculkan ulama hadisnya siapa yang berkomentar tentang hadis tersebut. Jangan diterjemah di akal sendiri. Ini kebanyakan seperti itu. Akhirnya rancu, umat ini rusak nanti. Contoh, kullu bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah itu sesat. Contoh, ini yang sering dilontarkan. Setiap yang baru itu sesat. Lah, yang ngomong setiap yang baru sesat itu siapa? Nabi Muhammad tidak pernah ngomong. Nabi ngomongnya kullu bid'atin dhalalah, berbahasa Arab. Diterjemah sama kita. Terus seakan-akan itu mewakili ucapannya Nabi. Oh, jauh saudara. Belum. Nabi teksnya benar. Kullu bid'atin dhalalah. Nah, ulama mengomentari hadis ini bagaimana? Ulama Imam Nawawi bagaimana menyebutkan hadis ini? Pakar hadis, pensyarah Sahih Muslim namanya Imam Nawawi. Komentarnya ada terhadap hadis ini. Ternyata komentar beliau, hadis ini amun mahsus. Lafadznya am, umum,
maknanya khusus, tidak langsung serta-merta pokoknya yang baru sikat habis. Wah, ini ngerusak ini. Yang datang sekarang. Ya, ciri-cirinya jelas ya. Ciri-cirinya orangnya biasanya bagaimana ini? Biasanya ciri-cirinya biasanya seperti itu. Makanya tolong jenengan harus ekstra hati-hati terhadap statement-statement yang muncul terkait dengan pemahaman terhadap keagamaan. Selanjutnya hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, tadi kita katakan sudah disepakati oleh ulama bahwa tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala tadi dikatakan Allahu maujudun bila syak ya. Allah ada tanpa ada keraguan, afillahi syak. Keberadaan Allah tanpa ada ragu-ragu dalam surat Ibrahim ayat 10. Kemudian dilanjutkan maujudun bila kaif, Allah tidak boleh disifati dengan sifat-sifat makhluk. Yang berikutnya adalah bila makan, wala makan tanpa tempat. Hati-hati, ini banyak mereka yang mengusung Allah ada di satu tempat, ini jelas berseberangan dengan ulama-ulama mayoritas, jelas menyimpang dari pemahaman ulama salaf. Karena buktinya ulama salaf Sayyidina Ali dan Zainal Abidin ini termasuk ulama salaf, dan pada segmen sebelumnya ya khusus Allah ada tempat-tempat ini sudah kita bahas ya, satu segmen khusus, sehingga jenengan yang mungkin perlu mendalami tentang statement itu bisa dilihat ya, pada episode-episode sebelumnya ya. Selanjutnya walajihah, tanpa diliputi dengan satu dari beberapa arah ya, satu arah. Arah ini kan penjuru arah ada 6, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Salah satu dari tidak boleh, di atas tok tidak boleh, bawah tok, semua arah juga tidak boleh. Salah satu tidak boleh, 2 tidak boleh, apalagi semuanya. Nah, ini Allah tidak boleh disifati dengan sifat seperti itu. Karena apa? Yang menciptakan arah, yang menciptakan tempat adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak terikat dengan 6 penjuru arah, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Kalau ada yang menyatakan Allah ada di atas, nah berarti nabrak statement ulama salaf, nabrak statement pernyataan daripada ulama-ulama yang ada di generasi awal, yang merupakan pewaris keyakinan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menabrak keyakinan pewaris keyakinan ulama yang ada pada generasi salaf yang merupakan santrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti sama dengan mereka nabrak keyakinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa bayangkan kalau nabrak keyakinan Rasulullah berarti menyimpang, ini sangat fatal akibatnya. Oleh karena itu melalui media ini kami sampaikan bahwa keyakinan terkait dengan Allah Subhanahu wa taala ini diantaranya adalah tidak boleh disifati dengan sifat-sifat makhluk, tidak bertempat dan tidak terikat salah satu dari 6 penjuru arah. La yusbihuhu syai'an min khalqi wa la yusabbihu syai'un wa la yusbihu syai'un min khalqihi. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Tidak boleh disifati dengan sifat-sifat makhluk. Ini ya merupakan pencerminan daripada pemahaman ayat laisa kamitslihi syai'. Ini sering saya munculkan dan banyak diperlukan pemahaman terhadap ayat tersebut. Laisa kamitslihi syai', Allah tidak sama dengan sesuatu dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Dipertegas lagi bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Al Bukhari, dalam Sahih Bukhari beliau menyatakan, Kana Allah walam yakun syai'un ghairu. Allah ada pada azal. Azal ini keberadaan tanpa permulaan. Allah ada sebelum ada tempat. Allah ada sebelum ada arah. Allah ada sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada arsy, sebelum ada langit. Allah sudah ada. Walam yakun syai'un ghairu, dan tidak ada sesuatu yang menyertainya, menyertai keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah ada, dengan kesimpulan begini, hadis ini menyatakan bahwa Allah ada sebelum ada langit, Allah ada sebelum ada tempat,
Berarti sebelum ada tempat Allah sudah ada. Berarti Allah ada tanpa tempat. Setelah menciptakan langit, setelah menciptakan bumi, setelah menciptakan tempat, setelah menciptakan arsy, Allah tetap ada seperti sedia kala, tanpa tempat, tanpa arah. Ini hadis Rasulullah SAW dapat kita pahami seperti itu. Oleh karena itu kita bisa yakini ya, keyakinan yang sahih, keyakinan i'tiqad yang sahih, i'tiqad yang benar sesuai dengan keyakinan ulama-ulama periode awal, ulama-ulama salaf ya. Yang insya Allah kalau kita bisa meyakini dengan keyakinan yang sejalan dengan ulama-ulama salaf, insya Allah kita berada di jalan yang benar, berada di manhajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah dengan keyakinan yang kita bawa, keyakinan yang sesuai dengan akidah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sesuai dengan pemahaman ulama salaf. Ini pemirsa penjelasan terkait dengan keberadaan Allah, soal yang nomor 6. Dan akan kita lanjutkan ke soal berikutnya setelah pariwara berikut ini. Pemirsa Nasional TV yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya soal yang nomor 7 ya, dalam kitab Aqidatul Muslimin. Ma makna qala al-muallif rahimahullah, ma makna qaulihi ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Al-Hadid ya, ayat 4. Wa huwa ma'akum, dan dialah Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Ini kalau diterjemah bebas, ini seakan-akan dimanapun kita berada Allah bersama kita. Nah, kebersamaan seperti ini maksudnya bagaimana kan gitu. Ternyata ulama menyatakan sebagaimana disampaikan oleh Imam Ats-Tsauri dan Imam Ahmad ya, maknanya adalah al-ihatatu bil ilmi, yaitu kebersamaan dalam hal pengetahuan Allah. Allah mengetahui, maknanya gini, Allah mengetahui dimanapun kalian berada. Bukan Allah bersamamu terus Allah sama orang ini, sama orang ini, sama orang. Akhirnya banyak Allah. Mana qul huwallahu ahadnya? Nah, di sini harus compare, di cross check dengan ayat-ayat yang lain, sehingga ulama jeli banget. Oh, ini nggak bisa diartikan secara harfiah, tidak bisa diartikan secara zahir. Nah, ini mengingat, perlu kita garis bawahi lagi di sini, ayat-ayat seperti ini masuk kategori ayat mutasyabihat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ketahui bersama bahwa ayat itu secara garis besar ada dua model. Ada ayat muhkamat, ayat-ayat yang muhkamat. Yang kedua adalah ayat mutasyabihat. Apa itu ayat muhkamat? Ayat muhkamat adalah ayat yang tidak memiliki kemungkinan makna lain. Makna udah jelas, langsung bisa kita ambil. Yang ambil pun bukan kita, tapi ulama, orang yang kompeten, yang ahli di bidang itu. Bisa langsung diambil maknanya. Kayak contoh, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Sudah jelas maknanya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu adalah esa, tunggal. Nah, ini makna-makna yang sudah jelas seperti ini adalah ayat, kita sebut ayat namanya ayat muhkamat. Yang kedua, ayat namanya ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat yang seperti apa? Ayat yang memiliki kemungkinan makna lebih dari satu. Lafadznya tuh lebih dari satu. Sehingga tidak boleh diambil makna serta-merta begitu saja. Ada metodologi ketika ayat itu masuk kategori ayat
mutasyabihat. Ayat yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita ekstra cermat, ekstra hati-hati ketika kita ingin memahami ayat tersebut, ya. Nah, kita ambil contoh. Di sini wa huwa ma'akum, kata ma'iyah di sini, ma'a di sini kan beserta. Nah, ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diambil makna secara dhahir. Ketika ini masuk kategori ayat mutasyabihat, maka ayat mutasyabihat sebagaimana yang ditetapkan oleh para ulama tidak dibenarkan untuk mengambil makna dhahir. Apa itu makna dhahir? Makna yang paling cepat kita tangkap tatkala lafadz itu disampaikan. Nah, contoh yang sering kita sampaikan, wajah. Apa yang ketika saya ngomong wajah, yang ada di benak sampean apa? Yang ada di benak pemirsa apa? Ketika saya ngomong wajah, ya ini, muka ini, anggota tubuh ini. Ketika saya ngomong tangan, ya tangan yang ada di benak kita. Ketika kita ngomong tangan, ya ini, anggota tubuh. Nah, ketika ayat itu masuk kategori mutasyabihat, ulama memiliki metodologi, sikap bagaimana memahami ayat dengan tepat. Yang pertama, ada metodologi namanya tafwid. Metodologi yang pertama, cara yang pertama adalah cara tafwid. Tafwid itu bagaimana? Tidak mengambil makna dhahir, pertama langkahnya. Tidak mengambil makna dhahir. Tadi kita sudah jelaskan makna dhahir itu apa. Makna yang paling cepat kita tangkap ketika lafadz itu disampaikan. Makna yang paling cepat secara dhahirnya. Cara kasat matanya bagaimana. Nah, pertama langkahnya tidak mengambil makna dhahir. Kemudian tidak menentukan makna. Tidak menentukan makna. Secara umum, makna yang ada tidak diambil semuanya. Kemudian meyakini akan sifat yang ada pada lafadz tersebut. Ini adalah tafwid, memasrahkan maknanya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini metode, namanya metode tafwid, yang kebanyakan dipakai oleh ulama salaf. Ulama salaf kebanyakan menggunakan metode tafwid ini, metode memasrahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengambil makna dhahir, tanpa menentukan makna. Tapi dipasrahkan kepada Allah, bahwa Allah memiliki sifat yang ada itu tadi. Nah, contoh, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah di atas arsy istiwa. Nah, di sini ulama salaf menyatakan, ya, istiwa ini maknanya banyak. Bahkan ulama menyatakan ada 15 maknanya. Makna dhahirnya adalah duduk bersemayam, makna dhahirnya. Nah, sehingga kalau ada orang menisbatkan, menyandarkan diri mengikuti ulama salaf, bagaimana metode salaf? Pertama, tidak mengambil makna dhahir. Makna dhahirnya apa tadi? Duduk atau bersemayam. Berarti langkah awal tidak mengambil makna duduk dan bersemayam. Allah di atas arsy. Kalau ada yang menyatakan Allah di atas arsy bersemayam, berarti dia tidak mengikuti ulama salaf. Ya, ngakunya ulama salaf, akan tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Makanya ini harus ekstra hati-hati. Banyak propaganda-propaganda yang menyatakan mengikuti ulama salaf, ternyata tidak mengikuti ulama salaf. Nah, metode yang pertama adalah tidak mengambil makna dhahir, tidak menentukan makna, akan tetapi meyakini lafadz yang ada itu sebagai sifat daripada Allah Subhanahu, sifat Allah yang ada pada lafadz itu. Anggap aja contohnya istiwa. Berarti kalau ulama salaf meyakini Allah memiliki sifat istiwa. Sudah, maknanya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu ulama salaf. Masrahkan maknanya, dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sekarang ada orang yang mengaku mengikuti ulama salaf yang menyatakan metode tafwid itu memasrahkan maknanya tanpa menentukan makna dhahir, tanpa menentukan makna.
Beda dengan yang mengaku salah tadi, mereka mengambil makna zahir dulu, kemudian dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi istiwa, makna zahirnya apa? Duduk bersemayam. Nah, mereka mengatakan Allah duduk atau bersemayam di atas arsy, duduknya kita nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Pak, dengan menyandarkan itu sebagai pendapatnya ulama salaf. Padahal ulama salaf bagaimana metodologinya? Tidak mengambil makna zahir. Berbeda yang mengaku tadi, mengambil makna zahir kemudian pasrah kepada Allah. Kalau ulama salaf yang sejati yang sebenarnya tidak mengambil makna zahir, tidak menentukan makna, dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kemiripan memang. Nah, disinilah mereka kedustaan-kedustaan muncul di situ. Meskipun secara fisik, secara zahir mereka kelihatannya ya, beragama, bagus, akan tetapi secara keyakinan kalau kita telusuri banyak kedustaan-kedustaan di situ. Kita temui bahwa mereka mengaku ini salaf, ternyata diketemukan salaf tidak melakukan, ternyata diketemukan salaf melakukan. Kan bohong sudah. Ini ulama salaf berkeyakinan seperti ini, ternyata ditelusuri ulama salaf tidak seperti itu. Ini kedustaan-kedustaan. Makanya kalau panjenengan kita semua ya pemirsa yang ada di rumah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini tolong di dalam beragama kita harus jeli, ekstra hati-hati, jangan sampai termakan dengan propaganda-propaganda yang mengaku dan mengatasnamakan ulama salaf, akan tetapi kenyataannya ulama salaf tidak seperti itu. Metode yang kedua di dalam sikapi terhadap ayat mutasyabihat ini adalah metode takwil. Metode takwil itu bagaimana? Metode takwil itu yang pertama adalah ya, tidak mengambil makna zahir. Sama dengan yang pertama tadi. Makna zahirnya ditinggalkan. Tidak mengambil makna zahir. Contohnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa tadi, Allah dat yang Maha Kasih beristiwa ya, di atas arsy beristiwa, itu tidak diambil makna zahirnya. Duduk dan bersemayam tidak diambil. Kemudian menentukan makna yang sesuai dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka menentukan maknanya adalah qahara. Istaula. Ada sebagian yang istaula, ada sebagian yang qahara. Artinya menundukkan. Sehingga diterjemah maknanya adalah Allah dat yang Maha Kasih menundukkan arsy. Menguasai arsy. Bukan berarti sebelumnya Allah tidak menguasai terus menguasai, tidak seperti itu, hadirnya dirahmati oleh Allah. Ya, penguasaan di sini semenjak azali Allah sudah Maha Kuasa. Nah, dalam rangka kenapa ulama kok mengambil metode yang kedua ini? Karena disinyalir generasi-generasi khalaf ini banyak kemungkinan terpleset ketika memaknai, kalau dimaknai secara dohir. Khawatir ayat-ayat yang ada, ayat-ayat mutasyabihat itu dimaknai secara dohir. Kalau dimaknai secara dohir, ini akan bertabrakan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Sehingga ulama mengambil inisiatif langsung diambil dengan makna yang kita istilahkan takwil tadi. Diambil makna yang sesuai dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Bagaimana cara pentakwilan seperti itu? Tidak menggunakan serta-merta akal, tidak. Ini kadang dipelintir juga. Seakan-akan orang yang takwil, ahlu takwil ini seakan-akan menggunakan nalarnya, tidak. Yang mentakwil, memberikan makna ayat-ayat mutasyabihat tadi, itu harus merujuk kepada ayat muhkamat. Jadi ayat mutasyabihat yang lebih kemungkinannya lebih dari satu maknanya harus dirujuk kepada, dikembalikan kepada ayat-ayat yang sudah pasti maknanya. Sehingga tafsir ayat dengan ayat, bukan dengan akal. Hati-hati, ini dipelintir kadang. Itu takwil bagaimana menggunakan akalnya, padahal kita pakai dalil, pakai Quran, pakai hadis. Tidak, ma'asyiral hadirin jamaah NTV yang dirahmati oleh Allah. Ya, jelas bahwa metodologi takwil ini dibenarkan, ya, dibenarkan sejalan. Karena tafsir yang paling bagus itu tafsir Quran bil Quran. Quran dengan Al-Quran, kemudian Quran dengan hadis, dijelaskan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ulama itu menentukan makna bukan serta-merta pakai akal. Ini kekeliruan apa istilahnya?
propaganda-propaganda yang dilontarkan sehingga umat ini semakin bingung. Nah, selanjutnya kita akan jelaskan lebih lanjut pada segmen yang terakhir nanti setelah pariwara berikut ini. Pemirsa Nasional TV yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum tadi, Allah bersamamu dimanapun kamu berada, sudah disampaikan bahwa menurut Al-Imam Ats-Tsauri dan Imam Ahmad ini maknanya adalah al-ihatatu bil ilmi. Bahwa dimanapun kalian berada, Allah itu tahu. Allah mengetahui dimanapun kamu berada. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, kita sampaikan tadi, ini masuk kategori ayat mutasyabihat. Sehingga harus dicarikan makna yang sesuai. Tidak boleh dimaknani secara dhahir. Kebersamaan berarti jarak ya, antara kita dengan Allah. Ya, ada jarak dekat, jauh dan lain sebagainya. Tidak seperti itu, akan tetapi yang dimaksud di sini adalah Allah tahu dimanapun kamu berada. Tadi sudah saya katakan bahwa yang namanya ayat mutasyabihat ini harus dikembalikan kepada ayat muhkamat. Nah, rujukannya mana? Qala Allah Ta'ala dalam At-Talaq 12, wa annallah qad ahata bikulli syai'in ilma. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu itu maha mengetahui, meliputi ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Tahu apapun yang ada ini. Nah, ayat inilah yang menginspirasi pemaknaan daripada wa huwa ma'akum ainama kuntum tadi. Allah diartikan tadi Allah bersama kita, bersama kamu, dimanapun kamu berada. Maksudnya adalah dimanapun kamu berada, Allah akan tahu. Allah tahu dimanapun kita berada. Berarti ayat At-Talaq 12 ini merupakan penjelas daripada Al-Hadid ayat 4 tadi, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Nah, sehingga antara ayat yang satu dengan ayat yang lain sejalan, tidak bertabrakan. Ini kalau diartikan secara zahir, ma'asyiral hadirin jamaah NTV yang dirahmati oleh Allah, ini akan nabrak dengan hadis, dengan ayat dan lain sebagainya. Padahal ayat atau hadis itu tidak mungkin bertabrakan. Ayat yang satu dengan ayat yang lain tidak mungkin bertentangan. Akan tetapi ayat yang satu dengan yang lainnya bisa saling memperkuat dan mengukuhkan, memperkuatnya. Ini ya. Contoh ya, wa anallahu qad ahata bikulli syai'in ilma. Contoh bukti bahwa ayat mutasyabihat itu tidak boleh diambil makna zahir. Yang kedua, harus merujuk atau dikembalikan kepada ayat-ayat muhkamat. Ayat-ayat yang sudah pasti maknanya, tidak memiliki kemungkinan lain selain makna itu. Berikutnya kita lihat lagi yang kaitannya dengan mutasyabihat tadi dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kemungkinan tidak boleh dimaknai secara zahir ya. Irba'u ala anfusikum, janganlah kau lirihkan dirimu ya, suaranya jangan ditinggikan. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, sesungguhnya kamu tidak berdoa kepada zat yang tuli, wala ghaiban dan gaib. Innama tad'una sami'an qariba, sesungguhnya engkau adalah berdoa kepada zat yang maha mendengar dan yang maha dekat. Dekat di sini maksudnya bukan dekat secara jarak. Hati-hati. Jangan diartikan dekat secara jarak, tidak boleh. Itu sifat-sifat makhluk. Sudah kita sampaikan pada soal sebelumnya bahwa Allah tidak boleh disifati dengan sifat-sifat makhluk ya. Tidak boleh disifati dengan kaifiyatun minal kaifiyat ya, sifat salah satu sifat daripada sifat-sifat makhluk.
Di antaranya adalah jarak, dekat yang memiliki jarak. Ya, ada jarak. Berarti ada kaitannya dengan tempat, ada kaitannya dengan arah. Kalau diartikan dekatnya itu dekat yang memiliki jarak. Nah, maknanya bagaimana? Qoriban di sini. Nah, di sini disebutkan maknahu la yakhfa 'alallahi syai'un. Maksudnya adalah tidak tersembunyi sedikit pun ya dari Allah segala sesuatu. Sesuatu tidak ada yang terlepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa ya? Sampean berdoa jangan mengeraskan terlalu berlebihan. Berdoa jangan terlalu teriak-teriak. Ya, dengan suara yang jahar saja, yang keras dalam artian jahar, tidak memekikkan telinga. Ya, jangan sampai teriak-teriak. Turunkan keras, dengan keras dalam artian suaranya itu standar lah, bisa didengar gitu aja. Bukan teriak-teriak yang sampai memekikkan telinga gitu loh. Nah, makanya di sini Rasulullah SAW, hendaklah kalian kalau berdoa itu jangan ya terlalu keras-keras seperti itu. Turunkan, lirihkan ya suara kalian ketika berdoa. Hawwinu alaikum la tajhadu anfusakum. Jangan terlalu semacam apa ya, semangat yang yaitu tadi suara sehingga memekikkan telinga tadi. Hawwinu alaikum, tadi bisa dikalemkan, direndahkan suaranya gitu loh. Jangan teriak-teriak. Sehingga dalam berdoa kita bisa menghayati ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang perlu kita ketahui lagi, yang perlu kita garis bawahi lagi adalah tahdzir ya. Di sini disebutkan, ulama menyatakan tahdzir ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam la ya'lamu kullal ghaib. Allah taala atla'ahu ala ba'di al-ghaib, lakin laisa kullal ghaib. Nah, yang perlu kita garis bawahi lagi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini enggak tahu segala sesuatu yang gaib itu, Rasulullah sendiri enggak tahu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagian hal gaib melalui wahyu ya. Jadi enggak benar kalau ada yang mengatakan bahwa Rasulullah tahu segala sesuatu sedetail-detailnya dalam artian yang gaib-gaib gitu loh. Yang gaib Rasulullah yang disampaikan, yang diketahui oleh Rasulullah SAW adalah hal-hal yang sudah diwahyukan kepada beliau, yang diberitahukan kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Tidak segala detail seakan-akan apa yang diketahui Allah diketahui oleh Rasulullah. Tidak. Rasulullah ini pengetahuannya sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan berpikiran, hati-hati, ini kadang mengarah kepada sufi ya, ulama-ulama sufi seakan-akan Rasulullah ini tahu segala sesuatu. Nah, termasuk contoh di sini disebutkan, contohnya adalah Abdullah bin Ubay. Ya, Abdullah bin Ubay munafik. Tokohnya orang-orang munafik yang meninggal saat itu dan disolati oleh Rasulullah SAW. Padahal munafik dalam akidah ini bisa keluar dari agama Islam, menyimpan kekufuran, gitu loh. Menampakkan kelihatannya Islam tapi sebenarnya dia ndak Islam. Ini munafik. Berarti dia kan neraka, jelas ya. Keluar dari agama Islam, kan gitu. Nah, di sini ada yang menyatakan bahwa Rasulullah sudah tahu tapi disolati, ya enggak boleh sebenarnya. Kalau sudah tahu kafir, keluar dari agama Islam, kok disolati, ya enggak benar. Nah, ini di sini dalam kasus Abdullah bin Ubay bin Salul al-Munafiq, orang-orang Rasul munafikin, tokohnya orang-orang munafik, ini hakama Rasulullah menghukumi itu
ala zahir, apa yang nampak. Dia kan menampakkan keislamannya itu sehingga dia disolati. Karena nampaknya urusan keyakinannya dia seperti apa Rasulullah nggak tahu. Kalau dia munafik ketika disolati itu, ya. Ketika disolati Rasulullah SAW tidak tahu kalau Abdullah bin Ubay ini munafik dalam hal keyakinan. Li'annahu, karena Rasulullah SAW la ya'lamul ghaib. Rasulullah juga tidak mengetahui segala sesuatu yang gaib gitu loh. Wala ma fil qulub, dan segala sesuatu yang ada di hatinya orang tahu. Ya. Fa huwa la ya'lamu illa ma 'allamahullah. Rasulullah SAW tidak mengetahui kecuali apa yang sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak secara mandiri Rasulullah tahu sendiri, tidak. Masih bergantung kepada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberitahukan oleh Allah, dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa seorang begini melalui wahyu, melalui malaikat Jibril dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya bahwa Rasulullah SAW harus diyakini bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui segala hal yang gaib, ya, segala hal yang termasuk di dalam hatinya orang-orang ini. Ya. Rasulullah mengetahui hal gaib, sebagian yang gaib, bisa jadi mengetahui hatinya seseorang, ya, itu berdasarkan apa yang sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang sudah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui wahyu-wahyunya. Sehingga tetap dengan keyakinan seperti ini bahwa Allah dengan Rasulullah berbeda, ya, nggak ada kemiripan blas sama sekali, ya kan? Rasul nih manusia, Allah Tuhan, beda. Tapi kalau Rasulullah mengetahui segala sesuatu, ini akhirnya kayak Tuhan ini. Seakan-akan dia mencerminkan ada semacam sifat ketuhanan kepada Rasulullah SAW. Ini bisa merusak keimanan. Makanya garis tegas ini, bahwa Rasulullah nggak tahu kecuali yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah nggak ngerti kecuali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini pilihan Allah, berarti pengetahuannya dengan kita ya berbeda, kan gitu. Pengetahuan Rasulullah SAW, keyakinan Rasulullah berbeda jauh, karena memang banyak hal yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, hal-hal yang gaib. Akan tetapi itu semua adalah berdasarkan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada malaikat untuk diberitahukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keyakinan kita bahwa Rasulullah sebagai utusan Allah yang khusus, ya, orang-orang pilihan yang memang diciptakan untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjelaskan kemaslahatan agama, untuk menjelaskan tentang kemaslahatan kebaikan-kebaikan yang bersifat keduniaan. Ini pemirsa yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali pada episode-episode berikutnya dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita bisa ngatamkan kitab Aqidatul Muslimin ini, ya. Kita baru nyampe ke 7 dan mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menyelesaikan, ya, khatam, dan mudah-mudahan bisa kita yakini dengan keyakinan yang benar, dan mudah-mudahan keyakinan ini bisa mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk bisa mengantarkan kepada mahabbah, cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ini saja yang bisa kita sampaikan, kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.